Pertanyaan kedua, mirip. Ragu untuk mengambil keputusan besar dan ragu untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini tipis nih. Mirip dengan pertanyaan pertama tadi, ragu untuk mengambil keputusan besar. Nah, ini oke. Besar yang disebut besar itu seberapa? Nah, terus kalau misalnya ada penawaran, ada hal-hal yang butuh keputusan besar, ngobrol dengan pasangan lagi, sekali lagi ngobrol dengan pasangan. Yang belum punya pasangan, ya mungkin Anda bisa pertimbangkan pada orang tua atau orang-orang terdekat Anda. Yang disebut besar itu seberapa? Apakah senilai nominal tertentu kah? Misalnya kalau di bawah 1 juta kecil, di atas 1 juta berarti itu termasuk besar. Oke. Solusinya gimana? Oke, kalau di bawah 1 juta aku boleh ambil sendiri keputusannya. Salah, benar itu bukan masalah. Karena risikonya sudah diukur. Tapi di atas 1 juta itu harus minta pertimbangan pasangan misalnya, harus minta pertimbangan orang tua misalnya begitu. Oke, Ibu Bapak ya, dipahami. Yang besar itu seberapa? Nah, yang berikutnya takut ragu untuk menyampaikan pendapat. Ini banyak hal ini. Kenapa kok takut? Ya tanya lagi pada diri. Anda takut menyampaikan pendapat sejak kapan? Baru-baru saja? Atau sejak kecil, sejak sekolah Anda sudah takut menyampaikan pendapat? Nah, cek apakah juga ada kaitannya dengan pola asuh orang tua Anda. Misalnya ada orang tua Anda nggak memberikan kesempatan Anda untuk berpendapat. Selalu pendapat Anda selalu salah. Yang harus diperhatikan hanya pendapat orang tua saja. Misalnya. Nah, itu berarti ada luka batin di masa lalu. Jika berkaitan dengan luka batin seperti ini, saran saya jika berkenan Anda menggunakan produk saya yang judulnya Tutorial Terapi Pikiran Bahagia. Nah, di situ ada video dan yang harus Anda ikuti nanti langkah-langkahnya untuk membantu Anda untuk melepaskan luka batin. Nah, termasuk mungkin kalau mau lebih spesial lagi Anda janjian konsultasi privat dengan saya. Gitu. Nah, takut berpendapat, takut menyampaikan pendapat. Satu, jika berkaitan di masa kecil itu karena nggak ada kesempatan untuk berpendapat, selalu dimarahi, bisa jadi akhirnya terbawa sampai sekarang. Nah, yang kedua bisa jadi takut berpendapat itu sejak kapan ya? Sejak akhir-akhir ini aja sih, sejak aku ikut bisnis ini aja sih, sejak aku tergabung dalam komunitas bisnis ini aja sih. Nah, cek di situ apa yang membuat Anda takut berpendapat. Sebelum di sini aku percaya diri, tapi di sini kok aku takut berpendapat ya? Oke, apakah ada hal-hal besar yang mengganggu Anda di situ? Misalnya, begitu Anda masuk, Anda cukup percaya diri, Anda merasa Anda cukup, mungkin kalau ibu-ibu ya, cukup cantik, cukup punya suami kaya, misalnya begitu. Orang tua Anda orang kaya gitu. Begitu masuk grup bisnis ini, jebret masuk, ternyata orang-orang di situ lebih kaya dari Anda. Nah, jadi Anda merasa aku nggak ada apa-apanya di sini. Oke, itu bisa. Akhirnya membuat Anda takut berpendapat. Nah, jika memang itu yang terjadi atau apapun juga, Anda nanti harus temukan hal unggul apa sih yang ada dalam diri Anda. Nah, setiap orang itu punya keunggulannya masing-masing. Setiap orang punya keunggulannya masing-masing. Cuman kadang-kadang itu orang hanya terpaku pada keunggulan-keunggulan tertentu saja, yang merasa dia itu akan diperhatikan banyak orang. Contoh tadi saya aduh aku di sini kalah kaya, ibaratnya gitu. Aku sebelum bergabung di grup ini, di kampung saya orang yang cukup terpandang begitu. Tapi begitu masuk grup ini, nah di mana ibu-ibunya di sini semuanya branded semua, mulai atas sampai bawah branded semua misalnya. Sedangkan ya saya nggak ada apa-apanya nih. Oke. Berarti Anda melihat keunggulan hanya pada unsur kekayaan saja. Nah, coba cek lagi, cek pada diri Anda. Jangan-jangan Anda punya keunggulan yang orang lain tidak punya. Dan itu pantas untuk Anda banggakan. Bukan disombongkan ya, dibanggakan. Contoh misalnya, ya meskipun saya di sini bukan apa-apa, mobil saya nggak terlalu mewah, pakaian saya, aksesoris saya nggak terlalu branded, tapi saya punya pasangan orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Nah, dibandingkan dengan ibu-ibu lainnya di sini, saya rasa ya pas-pasan lah. Tapi ini suami saya rajin ibadah. Oke. Nah, itu jadikan Anda untuk percaya diri. Nah, sehingga ketika Anda percaya diri,
Anda bisa mengumpulkan semangat dan kekuatan keberanian untuk berpendapat. Sesuai dengan konteksnya yang pasti ya. Kadang-kadang ada orang yang takut, yang kepedean. Jadi overconfident, terlalu percaya diri sehingga dia ketika berpendapat itu di luar konteks atau di luar kapasitasnya dia. Jadi pokoknya ada informasi apa langsung dikomentari ada. Nah, bukan begitu. Kita harus tahu diri, tahu tempat, apa potensi saya, kemampuan saya, keahlian saya. Nah, saya komennya saat apa? Perlu nggak saya komen? Perlu nggak saya berpendapat? Jika perlu, lakukan. Karena Anda memang hebat di situ. Tapi kalau nggak, oh ini bukan wilayah saya. Contohnya seperti itu ya.